Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? Hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung bersama Pak Beni. Apa itu gagasan pokok? Nah, sebelum tahu gagasan pokok itu apa, gagasan pokok itu punya nama lain loh. Yang pertama, gagasan utama, ide pokok atau ide utama, pikiran pokok atau pikiran utama, inti paragraf, dan topik utama. Jadi, kalau ada yang disuruh menyebutkan salah satu dari itu sama dengan gagasan pokok. Masuk ke pengertian gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide atau hasil pemikiran utama dalam sebuah paragraf, atau bisa dibilang inti dari sebuah paragraf ya. Baik gagasan pokok maupun gagasan pendukung sama-sama disajikan dalam bentuk kalimat. Nah, kalimat yang mengandung gagasan pokok disebut kalimat utama. Sedangkan kalimat yang mengandung gagasan pendukung disebut kalimat penjelas. Kalian masih ingat tidak apa itu kalimat? Jangan sampai lupa ya. Kalimat itu adalah rangkaian kata-kata. Nah, perlu dicatat, perlu digarisbawahi juga bahwa dalam satu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok. Jadi cuma satu, nggak lebih. Di dalam paragraf itu kan terdapat beberapa kalimat. Salah satu kalimatnya adalah kalimat utama. Nah, gagasan pendukung juga punya nama lain loh. Salah satunya adalah gagasan tambahan, ide pendukung atau ide tambahan, pikiran pendukung atau pikiran tambahan, paragraf penjelas, dan topik uraian. Sekarang kita masuk bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di suatu paragraf. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu apa itu paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat dari suatu teks bacaan. Pak Beni akan langsung kasih contoh paragraf ya. Nah, bisa dilihat. Paragraf itu biasanya dicirikan dengan baris pertama atau kalimat pertama yang menjorok. Seperti ini. Kita langsung coba cari yuk gagasan pokok pada paragraf ini. Karena gagasan pokok disajikan dalam bentuk kalimat, berarti kita harus mencari kalimat utama terlebih dahulu. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf, di akhir, dan campuran, yaitu awal dan akhir. Tapi biasanya kalimat utama lebih sering muncul di awal paragraf atau di akhir paragraf. Bapak akan langsung bacakan teks paragrafnya ya. Komodo merupakan hewan langka yang dilindungi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, per 2017 tercatat 2.884 ekor komodo di Taman Nasional Komodo. Kadal terbesar di dunia ini termasuk dalam daftar hewan yang dilindungi karena jumlahnya sedikit. Penyebab langkanya komodo akibat habitat komodo yang semakin hari semakin tercemar. Nah, sekarang kira-kira kalimat utamanya yang mana? Dan paragraf ini ngomongin apa sih? Kita cari tahu ya. Kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Loh, kok bisa, Pak? Karena itu adalah kalimat inti. Dan sisanya adalah kalimat penjelas yang menjelaskan dari kalimat pertama tadi. Jadi, gagasan pokoknya adalah komodo merupakan hewan langka yang dilindungi. Dan gagasan pendukungnya adalah sisanya, karena itu menjelaskan dari kalimat pertama tadi. Sudah paham belum cara mencari gagasan pokoknya? Bapak beri satu contoh lagi ya. Nah, langsung dibaca ya. Banyak orang yang memburu harimau Sumatera. Mereka mengincar kulit harimau untuk dijual kepada pengrajin kulit. Apalagi kini habitat hewan tersebut semakin lama semakin menyempit karena penebangan hutan dan pertambangan. Akibatnya, harimau Sumatera semakin langka. Hayo, kalimat utamanya yang mana? Paragraf ini ngomongin apa sih? Kalimat utamanya adalah kalimat yang terakhir. Karena di kalimat terakhir adalah inti atau kalimat utama pada paragraf tersebut. Nah, jadi gagasan pokoknya adalah harimau Sumatera semakin langka. Biasanya, jika gagasan pokok berada di akhir kalimat, itu ditandai dengan adanya kata penghubung seperti jadi, akibatnya, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa kalimat terakhir adalah kalimat kesimpulan.
Seperti itu. Sudah paham belum? Kalau belum paham, kalian bisa tanya kepada wali kelas kalian. Dan kalian juga bisa cari di internet atau menonton video lain di YouTube. Terima kasih. Hari ini itu dulu dari Pak Beni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.